Halo guys, balik lagi sama gue Jam. Dan guys, hari ini gue mau jawab ya. Ini adalah pertanyaan dari Bro Ryan Herman. Ya, Bro Ryan mau bertanya nih. Pertanyaan menarik nih. Gue akan coba jawab sebisa gue. Bro Ryan bertanya, Bro bahas high level Japanese watch dong bro. Itu di mata pecinta horologi gimana? Contohnya brand Kurono Tokyo, kan lagi naik daun tuh. Secara usia historical pendek, tapi secara keniatan di sisi seni craftsmanship-nya dengar-dengar gila banget katanya. Thanks bro. Oke, langsung gua jawab nih bro Ryan. Dan gue lumayan senang sih pertanyaan, karena kebenaran gue udah pernah punya bro. Itu jam Kurono Tokyo gitu ya. Gue punya yang Kurono chronograph yang warna hitam ya, chronograph 2 ya namanya, yang sebelum Shiro gitu ya, warna hitam. Gue udah pernah review gitu. Lu ada lihat gak gitu? Lu ada lihat gak itu videonya? Kalau belum lihat boleh lihat ya. Gue udah review tuh gini ya. Oke, langsung gue jawab ya. Begini, bahas high level Japanese watch di mata pecinta horologi gimana? Oke, gini. Kalau lu ngomong ya high level Japanese watch ya, gue langsung kepikiran ya, gue nggak kepikiran Kurono Tokyo sih, karena Kurono Tokyo itu dia kan sebenarnya independen ya, gitu ya. Gue tuh langsung kepikiran kalau high level Japanese watch, gue langsung kepikiran Grand Seiko bro, gitu. Gue langsung kepikiran Grand Seiko, dan gue juga kebetulan punya Grand Seiko ya, nih SBG W285. Gue udah pernah review juga, lu boleh lihat videonya gitu ya. Dan gue bakal bilang begini, kalau kita ngomongin Grand Seiko dulu deh ya, nanti gue baru ngomong yang Kurono Tokyo. Dan kebetulan gue juga udah pernah punya dua-duanya gitu, dan Kurono Tokyo sekarang gue udah gak punya gitu. Dan gue akan kasih tau kenapa gue jual akhirnya itu yang chronograph ya. Tapi ini apa namanya, Grand Seiko gue punya, dan ini gue suka banget nih sama ini jam. Kalau dan gue boleh bilang gini, kalau lu bilang Kurono Tokyo itu high level, gue boleh bilang ini Grand Seiko ini juga boleh dibilang high level gitu loh. Karena kenapa? Kurono Tokyo itu secara craftsmanship, finishing di luar ya, itu memang bagus gitu. Gue boleh bilang gue kan udah pernah punya dua-duanya ya gitu, dan gue juga ada baca-baca pendapat orang lain gitu, dan gue rasa gue juga punya pikiran yang sama lah. Kalau secara finishing luar sih gue bilang Kurono Tokyo paling enggak dari model yang gue punya waktu itu ya, chronograph 2 ya, yang warna black itu ya. Menurut gue sih secara case ya boleh saingan sih sama Grand Seiko gitu. Bagus, case-nya bagus gitu. Tapi movementnya itu dia movementnya apa ya? Kurono Tokyo itu movementnya tuh basic banget gitu. Dan banyak dikritik sama orang karena movementnya tuh ya gimana ya, nggak sebagus kayak Grand Seiko. Kalau Grand Seiko tuh movementnya lebih inovatif, lebih bagus gitu ya. Dia udah punya in-house gitu ya, movementnya udah in-house. Terus udah gitu juga ada teknologi spring drive gitu ya. Jadi pertama-tama gue mau bilang begini, kalau lu ngomong high level Japanese watch, di otak gue, dan gue rasa di otak banyak orang langsung kepikirannya apa? Grand Seiko gitu loh. Karena ini memang Grand Seiko itu, nah terus kalau lagi ngomongin Grand Seiko, jadi pada umumnya gimana? Di mata pecinta horologi gimana? Oh, Grand Seiko itu menurut gue ya sangat populer. Grand Seiko tuh populer banget loh sekarang loh, gitu ya. Dulu gue nggak tahu dah apakah populer atau enggak, tapi gue boleh bilang ya, sekarang tuh Grand Seiko udah mulai populer. Makanya kenapa harganya aja udah makin mahal banget gitu, udah makin mahal. Banyak banget ya orang-orang yang dulu suka Seiko aja udah mulai komplain gitu, gue denger gitu. Katanya apa? Karena nih Grand Seiko nih katanya harganya naik ke jauh banget dibanding zaman dulu gitu ya. Terus udah gitu Grand Seiko sekarang ya keluar varian banyak banget gitu, karena gue rasa juga makin terkenal. Jadi gara-gara makin terkenal, wah varian yang dibuat tuh nggak karu-karuan gitu. Ini kayak contoh ya, nih yang gue punya ini nih ya. Ini varian Byoka SBG W285. Tapi untuk model ini nih, waduh banyak banget variannya, warnanya macam-macam. Ada warna Kishun, warna biru, ada warna putih, ada warna perak, ada warna merah, ada warna, ada macam-macam, ada ini dark green, terus ada lagi yang limited edition. Waduh udah nggak karu-karuan, variannya nggak karu-karuan, banyak kayak gitu loh. Padahal movementnya sama, jamnya sama, cuma beda dial aja. Jadi dia udah kayak Omega tuh, dialnya banyak banget variannya gitu ya. Karena menurut gua, karena mungkin Grand Seiko makin populer gitu loh.
Jadi kalau menurut gua sih, waktu kalau lu tanya ya, high level Japanese watch gimana di mata pecinta horologi gimana? Kalau kita ngomongin Grand Seiko sih ya bro ya. Kalau menurut gua Japanese high level watch tuh biasanya langsung orang kepikiran Grand Seiko sih. Gitu ya, Grand Seiko. Terus kalau lu naik-naik yang lebih gila-gilanya lagi tuh ada yang namanya Credor. Ya, itu wah itu tuh udah deh, gua nggak pernah, gue bahkan nggak pernah terlalu pelajari karena gue tau gue sampai mati pun nggak akan beli gitu loh, karena itu mahalnya minta ampun gitu, jujur yang ngomong gitu ya. Kadang-kadang kalau jam yang udah terlalu high level gitu ya, gue nggak, kurang terlalu liatin gitu ya. Bukan karena gue nggak suka, gue sih ada liatin sih, tapi kadang-kadang level gue nggak sanggup gitu loh. Gue harus akuin lah, gue kayaknya nggak akan pernah beli lah, sampai mati pun nggak bisa beli lah ya, harganya terlalu mahal gitu ya. Tapi ya tapi pokoknya kalau lu bilang Japanese high level watch, high level Japanese watch, ya biasanya sih Grand Seiko sih, bukan Kurono gitu. Tapi Kurono memang makin-makin terkenal. Ini gua ngomongin Grand Seiko dulu lah ya. Dan kalau dan di mata pecinta horologi gimana? Kalau di mata pecinta horologi, Grand Seiko tuh mantep banget. Karena kenapa? Karena finishingnya bagus gitu. Dan gue bisa ngomong dari pengalaman gue sendiri sebagai orang yang udah punya Grand Seiko. Itu wah, Grand Seiko tuh mantap gitu loh. Karena kenapa? Finishingnya bagus banget. Gitu. Finishingnya bagus. Terus ada Zaratsu pakai hand loh gitu ya. Lu kalau beli dan di mata orang ya, itu Japanese watch itu ya, dia tuh bang for buck gitu loh. Jadi maksudnya value-nya yang dengan uang yang sama, lu beli jam Swiss sama Jepang tuh akan nawarin value yang lebih banyak gitu loh. Tapi ini memang filosofinya produk Jepang lah ya. Kalau kita ngomongin car, kalau kita ngomongin mobil aja kayak ya ini, ya gue juga suka mobil juga sih, walaupun mungkin bukan orang yang paling tahu lah soal mobil ya. Tapi dari yang gue amatin ya gitu, lu bandingin mobil Jepang sama mobil Eropa gitu. Mobil Jepang itu akan kasih value lebih banyak daripada mobil Eropa gitu loh. Harganya lebih murah tapi secara ininya kayak teknologi gitu, wah dia kasih lebih banyak gitu loh. Ini secara umum lah. Nah Grand Seiko juga gitu. Lu bandingin Grand Seiko ya, kayak misalnya contoh, gak usah jauh-jauh lah, ini kayak misalnya yang gue punya ini SBG W285. Ini finishingnya udah pakai tangan, Zaratsu polishing gitu ya, tapi harganya lebih murah daripada Rolex gitu. Terus dari itu lihat dialnya aja ya, waduh bagus banget gitu. Ini finishingnya nih, ini nggak kalah sama Rolex gitu. Bahkan gue bilang ini lebih bagus gitu loh. Jadi kalau udah rasain Grand Seiko, wah itu nggak main-main, bagus banget finishing luarnya. Terus udah gitu ini secara proporsi juga ini bagus gitu ya. Gue dapat di mana? Gue makanya waktu gue review ini jam, gue selalu tanya, dapat di mana? Jam 37 mili, nggak ada tanggal, manual wind, dialnya bagus kayak gini, warnanya dark green kayak gini. Di mana? Lu boleh kasih tau gue, di mana jam Swiss yang bisa kayak gini dan harganya nggak sampai semahal Rolex. Harganya nggak nyampe segila Rolex gitu. Harganya ini jauh lebih murah daripada Rolex gitu ya. Ini harganya tuh nggak semahal itu. Nah, di mana gue tanya jam Swiss yang bisa kayak begini tapi harganya nggak mahal gitu. Terus udah gitu ini di adjust movementnya sampai 6 position, jadi nggak main-main gitu. Kalau ini jam, gue selalu bilang ya, kalau ini jam dibuat sama Swiss ya, di adjust movementnya aja di adjust 6 position, dialnya kayak begini bagusnya ya, nggak ada terus nggak ada tanggal clean ya, proporsi kayak gini. Ini kalau dibuat Swiss ini harganya ini udah pasti 2 kali lipat nih dibanding apa yang gue bayar. Jadi nggak main-main. Jadi kalau lu tanya gue ya, itu Grand Seiko gimana? Grand Seiko sih mantap banget lah gitu ya. Orang tuh juga udah tahu itu bagus banget, finishingnya bagus gitu ya. Dan udah gitu untuk gue juga banyak yang ngobrol ya sama beberapa orang yang suka Grand Seiko. Gue banyak ya. Gue pernah ketemu ya orang yang koleksi Grand Seiko, kolektor gila-gilaan gitu ya. Dia punya Grand Seiko sampai 12 biji, orang gila lah gitu. Gue tanya, lu kenapa lu nggak mau coba jam Swiss gitu? Dia bilang bukan gue nggak mau, gue udah punya jam Swiss tapi gue jual akhirnya. Karena kenapa? Karena dengan harga yang sama gitu. Gue dulu punya Rolex Datejust, gue pakai Grand Seiko gitu. Katanya harganya sama, katanya bahkan Grand Seiko lebih murah. Tapi gue ngerasa Grand Seiko lebih bagus finishing, dan ya gue sih nggak nyalain kalau dia mikir gitu. Makanya jadi maksudnya ya, kalau lu tanya gue ya Grand Seiko ya, waduh itu mantep banget ya. Value yang lu dapat ya dari high level Japanese watch kayak Grand Seiko itu mantep banget. Jadi bagus, finishingnya bagus, tapi harganya nggak semahal Swiss
nggak semahal jam Swiss gitu. Terus udah gitu makanya di kalangan orang pecinta jam juga ya sangat diagung-agungin gitu Grand Seiko. Makanya Grand Seiko itu kalau orang yang bener-bener ngefans, wah itu mereka tuh sangat-sangat ini banget gitu, karena memang bagus gitu loh. Bahkan gue pernah punya Jaeger-LeCoultre dulu, Master Control. Gue lebih suka ini daripada Jaeger-LeCoultre Master Control. Jaeger-LeCoultre loh, salah satu brand yang sangat-sangat diagung-agungin di dunia horologi gitu. Nah, terus kalau misalnya lu ngomong Kurono Tokyo, nah itu tadi ngomongin Grand Seiko ya. Jadi kalau lu ngomong high level Japanese watch, biasanya sih orang langsung mikir Grand Seiko. Gue juga langsung mikir Grand Seiko. Tapi lu kebenaran langsung ngomong nih bro. Contohnya brand Kurono Tokyo kan lagi naik daun tuh. Nah betul, Kurono Tokyo tuh memang lagi naik daun gitu ya. Nah kenapa? Karena itu sebenarnya Kurono Tokyo itu dibuat sama Hajime Asoka. Nah Hajime Asoka itu dia tuh independent watchmaker. Jadi nih orang ya, dia tuh one of the best bro. One of the best watchmaker di dunia ini loh. Dia tuh levelnya tuh udah kelas dunia itu Hajime Asoka gitu ya. Dia itu dia yang bikin Kurono Tokyo ini ya gitu ya. Kurono Tokyo tuh itu brandnya punya dia gitu loh. Nah, Hajime Asoka sebagai independent watchmaker, dia tuh buat ya jam ya. Gue baca ya, itu paling sekitar ya namanya independent loh bro. Dia tuh nggak main-main loh, dibuat pakai tangan dia loh. Gitu ya, dia buat pakai tangan dia. Dia tuh paling 1 tahun tuh produksi mungkin cuma 15 gitu loh. Nggak banyak gitu loh. Jam yang dia bikin tuh 1 tahun tuh nggak banyak gitu. Nah tapi peminatnya, waduh nggak main-main gitu loh. Jadi lu bayangin, dia 1 tahun mungkin Hajime Asoka nih yang punya brand Kurono. Mungkin dia bikin jam 1 tahun mungkin cuma 15-20 gitu, mentok gitu ya. Tapi peminatnya yang mau gitu. Lu kalau udah ngomong independent watchmaker kayak gini nih, itu yang beli itu bukannya orang-orang yang setengah-setengah sama jam. Ini orangnya bener-bener gila banget sama jam, tau gak? Bukan kayak kelas-kelas orang-orang ini gitu. Gue bahkan jujur ngomong bukan sampai live, karena jujur ngomong ya, lu tuh bisa beli jam independen ya. Wah itu lu kalau nggak suka banget sama jam ya, lu nggak mungkin berani gitu loh. Karena ini bukan main-main gitu. Itu udah kayak beli barang seni loh. Gitu. Jadi kayak Hajime Asoka, dia cuma bikin jamnya kayak mungkin 15 gitu ya. Tapi yang mau dia punya jam itu tuh mungkin bisa sampai 100 gitu loh. Itu orang, jadi gimana akhirnya? Jadi akhirnya supply sama demand lebih besar demandnya gitu kan. Makanya jam dia itu waduh udah sangat-sangat di hunting gitu loh sama orang-orang yang suka gitu loh. Dan dia tuh kelas dunia bro gitu loh. Nah gara-gara dia merasakan nih kayaknya karya dia tuh bagus, orang suka gitu ya. Tapi dia sendiri nggak sanggup penuhin demandnya gitu. Nah makanya akhirnya dia ciptain brand Kurono Tokyo gitu, dimana dia ciptain brand yang lebih yang produksi low end gitu loh, kayak gak se-high end yang dia bikin sendiri gitu loh. Jadi dia ini brand Kurono Tokyo ini tuh design language-nya itu dari Hajime Asoka gitu loh. Tapi kalau lu lihat movementnya mereka masih pakai kayak beberapa model ya. Yang gua punya sih waktu itu chronograph ya, yang gua beli sih waktu itu dia pakai movement Seiko gitu. Tapi kalau lu lihat model-model dia yang three hander gitu ya, itu dia masih pakai Miyota gitu loh. Nah, orang-orang gue nggak tahu ya, ini pendapat orang yang suka itu brand atau orang yang memang bukan fans atau gimana, gue nggak tahu ya. Tapi dari gue yang gue lihat-lihat, yang gue baca-baca gitu ya, beberapa orang-orang ini tuh ya agak kayak anggap rendah karena apa? Karena movementnya tuh ya katanya masih pakai Miyota, tapi harganya udah kayak harganya mahal kayak setudor gitu loh. Tapi harga Kurono Tokyo kan mahal kan ya, kayak setudor gitu kan. Tapi movementnya pakai Miyota gitu. Jadi ya ada dikritik gitu loh. Tapi kalau orang yang suka sama brand ini karena suka Hajime Asoka ya, mereka nggak peduli. Karena kenapa? Karena lu mau beli jam Hajime Asoka ya lu siap-siap aja. Itu berapa? Gua ada lihat beberapa jam yang dibikin Hajime Asoka yang independen, yang benar-benar dia bikin sendiri ya. Yang 1 tahun mungkin cuma 15 biji gitu dia bisa buat ya. Itu harganya tuh bisa sampai udah nggak karu-karuan gitu. Bisa ratusan juta sampai miliar bahkan. Gitu loh. Jadi nggak main-main gitu. Itu pun juga lu kalau ada duit belum tentu lu bisa dapat barangnya, karena sekali lagi yang mau beli barangnya bukan lu doang gitu loh. Dan dia cuma produksi kayak misalnya 15. Ya lu bayangin bagaimana lu mau beli gitu loh. Mungkin 1 jam ya dia cuma produksi 1 loh. Gitu loh. Jadi
lu suka sama karya Hajime Asoka, tapi lu punya duit, tapi lu belum tentu bisa dapat barangnya. Karena dia buat paling cuma satu atau dua untuk setiap model gitu loh. Jadi ya mampus lah gitu. Nah makanya gara-gara dia tahu karyanya dia disukain orang, tapi dia nggak bisa satisfy dia demandnya di luar sana, makanya dia bikin Chrono Tokyo gitu loh. Jadi secara movement memang dia taruh movement basic kayak Miyota gitu ya. Tapi kalau secara luarnya itu design language-nya dari Hajime Asoka, dan dimana menurut gua ya, kalau lo ngomong brand Chrono Tokyo ya, ini kita lagi Chrono Tokyo ya, ngomongin Chrono Tokyo, dan gua udah pernah punya Chrono Tokyo itu. Kalau secara luar ya bro ya, gua boleh bilang sih bagus sih gitu ya. Dulu gua pernah punya yang Chrono Tokyo chronograph 38 mili, menurut gua bagus gitu loh. Case ya, finishingnya ya menurut gua nggak kalah sama Grand Seiko sih gitu, bagus gitu loh. Terus udah gitu ya, yang bagusnya lagi apa, proporsi. Banyak Hajime Asoka jamnya itu proporsinya bagus-bagus. Dia pakai 38 mili. Jadi dia selalu pakai proporsinya proporsi jam-jam dulu vintage gitu, bagus. 38 mili. Jadi bagus banget, manis banget. Jatuhnya di tangan tuh bagus. Gitu loh. Dan apalagi kebetulan tangan gue kecil. Jadi 38 mili bagus banget gitu. Dan dia kan orang Jepang. Orang Jepang kan kecil-kecil kan, orang Asia kan. Jadi dia bukan kayak orang bukan kayak brand-brand Swiss gitu, dimana demennya rata-rata size 42 ke atas gitu. Dia 38 mili. Jadi kayak gua punya dulu chronograph yang sebelum Shiro yang warna black itu cuma 38 mili. Wah, bagus. Jatuhnya di tangan bagus gitu loh ya. Nah, jadi menurut gua ya, kalau secara case ya, finishing di luar ya, Chrono Tokyo itu menurut gua mungkin lumayan mirip, lumayan boleh bersaing sama Grand Seiko sih gitu. Lumayan boleh bersaing gitu ya. Kurang lebih sama lah gitu. Mungkin Grand Seiko lebih bagus, tapi ya mirip-mirip lah, bagus lah, pokoknya bagus gitu. Finishing luarnya bagus menurut gua ya. Dari pengalaman gua yang punya chronograph ya, gua boleh bilang sih finishingnya bagus secara luar. Udah gitu gua suka sama size-nya juga bagus gitu loh. Dan udah gitu ya, walaupun orang bilang ya movementnya jelek lah apa gimana, tapi ya sekali lagi kalau lo beli brand Chrono Tokyo itu adalah lo pengen beli jam independen gitu loh, jam yang gak pasaran. Dan udah gitu lo harus ngerti gitu kenapa orang suka sama Chrono Tokyo, karena ini yang bikin ini adalah world class gitu loh, salah satu watchmaker terbaik di dunia, Hajime Asoka. Nah itulah nilai jualnya gitu loh. Jadi kalau lu mau dapat karyanya dia, ya udah lu beli gitu. Dan gue sebenarnya sih nggak peduli sih orang yang kritik Chrono Tokyo karena movementnya ini basic ya. Tapi ya menurut gue sih sebenarnya nggak apa-apa, karena lu kalau beli Chrono Tokyo lu memang mau beli luarnya gitu loh. Jam itu kan ada orang yang gila movement ya, ada orang yang suka movement, ada orang suka. Kalau menurut gue ya, jam tuh walaupun movement penting ya, tapi menurut gue yang paling penting sebenarnya luarnya gitu loh. Apa artinya movement bagus, tapi kalau dialnya jelek, ukurannya jelek, itu nggak, karena kan kita kan bukan liatin movementnya, kita kan liatin dial luarnya. Jadi makanya kalau menurut gue sih Chrono Tokyo ya, menurut gue sih nggak apa-apa walaupun pakai basic movement gitu ya. Karena memang gue beli waktu itu juga gara-gara gue suka sama desain luarnya gitu loh. Nah, cuma memang bener bro, lagi naik banget gitu. Dan ini kalau nggak salah inget ya, Chrono Tokyo kalau nggak salah baru keluar, kalau nggak salah ya sekitar tahun 2019 kalau nggak salah gitu ya. Nah, terus kebenaran pandemik. Nah, terus kan waktu pandemik, dunia jam itu kan kayaknya semua pada naik tuh, ya kan? Dan jam-jam kan pada naik kan selama pandemik kan, karena mungkin orang dikurung, orang akhirnya jadi mulai hobi gitu ya, dan jam salah satu yang diincar gitu loh. Nah, jadi waktu tahun 2020, waduh, itu Chrono tuh gila-gilaan tuh. Karena kan Chrono ini ya, walaupun yang dia nggak selimited sama jam yang biasa diproduksi sama Hajime Asoka, misalnya 15 biji gitu, tapi jamnya tetap limited. Tuh kayak yang gua dulu punya tuh, yang chronograph yang black itu ya, itu cuma dibuat 500 biji. Limited edition 500 biji. Jadi dibukanya Hajime Asoka, oke, nih gue buat Chrono Tokyo supaya bisa accessible, biar bisa orang masih bisa nikmatin karya gue. Bukannya berarti dia sekali bikin langsung kayak ribuan kayak brand-brand besar Swiss gitu, enggak. Tetap limited gitu loh, tapi enggak selimited sampai kayak jam-jam dia kayak cuma 15 gitu, enggak.
gitu loh. Jadi kayak yang gua punya juga 500 doang gitu loh. Dia limited banget. Dan akhirnya yang terjadi adalah orang, karena itu kan brandnya kan masih baru kan, udah gitu Hajime Asoka, orang kan seneng dong, udah gitu limited gitu. Yang terjadi apa, itu yang kayak model yang gue beli aja tuh waktu itu, itu gue hoki banget. Waktu itu gue bayar di atas retail loh, gue beli di atas retail, tapi nggak terlalu jauh di atas retail gitu. Tapi akhirnya sempet ya, gara-gara orang kayak orang gila gitu ya, demand-nya sampai besar banget ya, sampai di satu waktu ya harganya sempet double loh gitu loh. Tapi akhirnya pandemik lewat, harga jam udah mulai turun. Terus udah gitu Kurono Tokyo juga mulai setiap kali sekarang dia rilis jam ya, udah nggak, seingat gue ya, sekarang gue pantau dikit-dikit ya, dia nggak terlalu kasih lagi gitu. Kalau dulu kan dia ngomong kan, limited edition 500 gitu, sekarang dia nggak terlalu kasih tahu gitu, dia nggak kasih tahu jumlahnya berapa. Jadi dia nggak mau kasih, karena gini bro, karena dulu ya kejadian kayak chronograph yang gue punya itu kan jam-jam batch dia yang awal ya gitu ya, itu jadi banyak orang tuh yang mau calo gitu loh. Jadi orang-orang yang beli gitu ya buat dijual lagi gitu loh. Nah makanya Kurono Tokyo akhirnya untuk lawan orang-orang ini gitu ya. Jadi sekarang dia kalau rilis jam nggak dikasih tahu gitu berapa gitu. Dia misalnya kalau misalnya dia kasih tahu cuman 300 limited edition, kan jadi calo-calo ini pengen beli, akhirnya buat dijual lagi karena dia nggak mau. Dia mau jamnya ini benar-benar dibeli sama orang yang suka karyanya gitu, si Hajime Asoka. Makanya akhirnya nggak dikasih tahu lagi limited edition berapa jumlahnya, berapa dia nggak kasih tahu. Terus udah gitu dia juga limit gitu. Kalau orang yang mau beli cuma boleh beli berapa gitu, 1 atau 2 gitu. Dia nggak sembarangan. Gitu. Lu kalau mau beli jamnya harus kayak misalnya cuma boleh beli 1, nggak boleh beli lebih dari 1. Kayak begitulah. Dibikin di limit lah gitu. Jadi Kurono ya waktu awal-awal memang harganya sempet kayak orang gila, tapi akhirnya karena koreksi setelah pandemik, udah gitu mereka juga mulai kayak bikin supaya calo-calo ini nggak bisa beli jam sembarangan. Akhirnya harganya mulai turun sih gitu. Dan harganya sekarang gue lihat sih mulai normal sih ya. Harganya mulai normal lagi sih gitu. Tapi memang selama pandemik nih brand lumayan naik. Karena kenapa? Karena memang bagus sih menurut gue, secara luar finishingnya bagus. Mirip-mirip Grand Seiko gitu ya. Mungkin Grand Seiko masih lebih bagus lah ya, tapi dia lumayan bagus gitu ya untuk level independen. Terus harganya juga boleh dibilang walaupun mahal, tapi nggak semahal sampai kayak sampai harga Rolex gitu, enggak gitu. Harga Rolex Omega enggak, masih lebih murah daripada itu gitu. Jadi bagus sih kalau menurut gua. Kurono Tokyo kalau menurut gua ya bro ya, kalau orang yang benar-benar suka jam ya, menurut gua mereka sih akan appreciate, mereka akan menghargai gitu. Gue sendiri seneng sih sama itu jam gitu ya. Dan gue dulu kenapa jual, akhirnya gue jual sih ya ke itu chronograph ya dari Kurono Tokyo. Dan gue jual kenapa? Karena itu jam 38 mili, bagus, nggak terlalu besar ya, tapi tebalnya minta ampun gitu loh. Dia proporsinya tuh tebal. Ketebalannya tuh 14 mili. Jadi bayangin, dia tebalnya kayak Speedmaster tapi 38 mili. Jadi kayak bongkahan gitu loh. Jadi jatuhnya di tangan ya sangat gak nyaman, kayak neken, gak enak. Nah udah gitu ya, dan kayaknya Kurono Tokyo kayaknya sadar gitu, orang komplain. Makanya akhirnya keluar lagi tuh yang baru nih. Dia udah keluar new generation Kurono Tokyo yang chronograph ya, yang baru ya. Warnanya copper gitu ya. Nah itu dia improve tuh thickness, akhirnya ketebalannya kurang gitu loh. Dia case-nya ada dibikin gimana gitu, jadi kayak jatuhnya di tangan lebih nyaman gitu loh. Dia denger loh gitu loh, karena banyak yang komplain gitu loh. Karena gue sendiri sebagai owner dulu ya, ex owner ya, gue juga rasain gitu tebel jamnya tuh, ketebalan udah gitu walaupun 38 mili bagus, tapi ketebalan jadi proporsinya nggak bagus gitu ya. Terus udah gitu udah gitu juga dialnya walaupun keren, eksotis gitu ya, yang gue punya dulu ya chronograph ya, tapi lihat waktu susah gitu. Nah makanya yang baru new generation yang chronograph yang baru, bukan hanya ketebalannya dia address ya, dibikin lebih tipis sedikit, lebih nyaman. Terus udah gitu legibility-nya juga lebih bagus gitu loh. Jadi lebih gampang lihat waktu gitu loh, nggak terlalu cluttered kayak yang dulu gitu loh. Ya gitu sih. Jadi
Menurut gua kalau Chrono Tokyo sih ya bagus secara luar, mirip-mirip Grand Seiko, boleh saingan lah ya. Walaupun menurut gua Grand Seiko mungkin lebih bagus lah, masih lebih bagus gitu ya. Tapi kan Grand Seiko itu kan brandnya jauh lebih besar dibanding Chrono Tokyo, nggak bisa dibandingin. Chrono Tokyo itu perusahaan yang independen, dia nggak buka. Lu harus ngerti, brand besar sama kecil tuh nggak bisa, kita kadang-kadang nggak bisa bandingin. Brand besar tuh mereka kekuatannya tuh lebih besar, mereka lebih bisa inovatif dan segala. Seiko tuh ya, Grand Seiko ya, itu tuh mereka tuh sampai punya ininya sendiri loh. Apa mereka tuh waktu bikin jam ya, ini apa murnya apa segala ya itu ya, itu mereka tuh bikin in house semua loh. Jadi bukannya udah kayak Rolex gitu loh, dimana apa-apa semua in house gitu loh. Jadi lu bayangin, jadi bukannya kayak jam-jam lain gitu ya, kalau perusahaan jam yang masih kecil dia nggak bisa begitu, dia nggak bisa jam semuanya in house dia punya sendiri, nggak bisa gitu loh. Dia pasti beli dari perusahaan lain apa-apa terus dia dia assemble gitu loh. Tapi kalau kayak Grand Seiko gitu ya, itu parts-partsnya apa itu dia yang bikin sendiri gitu. Karena mereka tuh besar dan hebat gitu loh. Jadi kayak Rolex, karena dia perusahaannya udah besar begitu. Wah itu sampai apa, dia sampai apa tuh kayak emasnya aja dia sampai punya, sampai bisa bikin sendiri gitu loh. Gue pernah denger gitu loh, Rolex tuh bisa sampai kayak begitu. Dia bukannya sembarangan gitu loh. Hebat lah gitu ya. Tapi balik kayak, jadi kalau Chrono sih menurut gue sih bagus bro. Dan menurut gue ya apa ya, orang yang kalau memang suka sama jam ya, mereka akan bisa appreciate sih di kalangan watch enthusiast ya. Tapi kalau buat orang yang nggak berapa suka jam ya, mereka nggak akan ngerti. Mereka akan mikir kayak ngapain beli jam kayak begini, udah nggak terkenal. Apalagi orang yang cuma taunya Rolex gitu ya. Ya mana mungkin mereka mau beli jam-jam kayak Chrono. Pasti dipikirnya apa, ngapain? Udah jamnya mahal, nggak ada yang tahu, nggak bisa mamer gitu ya. Tapi kalau orang yang suka jam pasti appreciate, karena kenapa? Ini dibuat sama Hajime Asoka, salah satu watchmaker yang terbaik di dunia. Terus sudah gitu harganya nggak terlalu mahal, walaupun movementnya juga nggak basic, tapi kita beli luarnya gitu, dan luarnya bagus menurut gua gitu loh. Boleh lumayan boleh ngadu lah sama Grand Seiko gitu ya. Desainnya bagus banget gitu loh. Gua lumayan tertarik tuh sama Chrono Tokyo yang ini apa, yang calendar year gitu. Itu gue lumayan suka tuh gitu kan, warnanya juga hijau kan gitu kan. Gue sempat mikir mau beli itu tuh buat disandingin sama ini nih Grand Seiko gue yang ini kan, ini juga warna hijau, sama-sama warna hijau gitu. Gue sempat mikir sih gitu, tapi akhirnya gue masih belum terlalu berani untuk beli ya, karena apa namanya ya, karena barangnya juga susah dapatnya udah gitu. Kedua apa namanya rumit ya kalender gitu. Jadi mesti apa, kalau nggak dipakai mati nanti set ini. Jadi gue males lah, gue sukanya jam yang simple gitu loh. Dan gue punya jam kan lebih dari satu, jadi kalau itu mati nanti susah di set gitu loh. Jadi ya oke, ini udah agak kepanjangan. Gue mau tutup. Jadi begini bro, jadi secara ringkas sih kalau menurut gue sih, secara umum ya, high level Japanese watch menurut gue sih, kalau untuk orang-orang yang suka jam itu mereka sangat diagungin sih. Kayak Grand Seiko, Chrono Tokyo, mereka sangat dihormatin, mereka sangat di-appreciate. Buktinya kayak gue suka jam kan, makanya gue juga beli Chrono Tokyo, gue pernah punya. Sekarang gue juga punya Grand Seiko, gue suka gitu. Jadi high level Japan, menurut gue tuh Japanese watch kalau yang high end, menurut gue tuh di kalangan watch enthusiast tuh mereka di respect, mereka suka gitu. Gue sendiri suka gitu. Dan menurut gue Japanese watch ini tuh agak beda ya sama Swiss watch gitu loh. Menurut gue tuh Japanese watch tuh mereka tuh ada karakternya sendiri gitu. Sama kayak mobil Eropa sama mobil Jepang, beda gitu loh. Kayak ada khasnya gitu loh. Kayak misalnya seperti gue bilang kayak Grand Seiko, ini nggak bisa di apa ya, dengan harga segini gitu ya, value yang mereka kasih gitu ya, itu lu nggak bisa dapat. Jadi Japanese watch tuh menurut gue tuh ya memberikan sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh jam Swiss gitu. Mereka tuh ada value tersendiri seperti Grand Seiko. Lu apa, dengan harga yang jauh lebih murah dari Swiss, tapi dia tuh apa ya, finishingnya apa segala ya jauh di atas apa brand Swiss yang harganya sekitar segini gitu, ngerti gak? Kayak Grand Seiko kan dibandingin sama Rolex kan biasanya kan, tapi kalau lu finishingnya itu di atas Rolex kemana-mana gitu. Tapi secara harga lebih murah gitu daripada Rolex, atau mirip-mirip sama Rolex begitu. Jadi dengan finishing yang jauh lebih tinggi, tapi harganya nggak semahal Swiss gitu. Jadi makanya brand Jepang Japanese high end watch gitu ya, itu mereka di respect sih sama orang-orang yang suka jam, karena mereka memberikan value yang
lu nggak bisa dapat di kalangan jam Swiss gitu. Menurut gue sih begitu ya gitu. Dan ini berdasar pengalaman gue sebagai orang yang udah punya Chrono dan Grand Seiko gitu. Dan by the way, kalau lu memang tertarik sama Chrono, lu boleh cek tuh yang review gue Chrono Tokyo chronograph gitu. Gue udah pernah punya dan gue udah upload videonya. Oke, bro, Ryan, sorry ya, ini panjang banget ya karena gue cover 2 brand, Grand Seiko sama Chrono, dan gue ngomongin Japanese watchmaking lah ya, in general ya. Jadi ya menurut gue bagus bro gitu. Kalau misalnya ya ini agak kepanjangan sorry ya, tapi ya gue cover 2 brand, jadi ya agak jadi ceritanya jadi kesini ke situ gitu ya. Oke, begini aja kali ya, Bro Ryan, udah panjang, udah kelamaan. Langsung gue tutup. Guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti Bro Ryan, langsung aja komen di bawah, dan kalau bisa menarik nanti gue akan jawab. Kalau bisa kalian suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini. Makasih sudah nonton guys. Sampai jumpa di video Gojek berikutnya. Bye bye.